hari-hari ini kita melihat, saya membaca satu berita bahwa JK sedang mempersiapkan pasukan. JK mempersiapkan pasukan. Apa yang dilakukan oleh JK dengan Anies ini adalah menggunakan politik identitas sejak dari zaman Pilgub, ya, politik identitas. Wih, serem sekali ya. Serem ya. Serem yang namanya judulnya politik identitas. Dan yang digunakan adalah isu apa? Isu pribumi lawan Aseng. Goreng pakai sawi hijau, apelnya pisah ya. Telurnya pisah juga telur. Wah, nggak makan telur saya, Pak. Aduh. Oke ya. Itu politik identitas ya, serem kali ya. Wah, serem kali. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Ya dari zamannya dari zamannya Ahok, isu ini digunakan oleh JK. JK bandarnya ya, ingat JK itu yang menghadirkan Zakir Naik untuk mengendorse ya jangan pilih non Islam ya, itu yang dilakukan. Dan JK membuat isu politik identitas ini ya menjadi antara Islam melawan non Islam. Saya hanya meneruskan ya, JK membuat isu politik Indonesia ini Islam lawan non Islam. Itulah sebabnya waktu Pilpres Jokowi, saya tidak milih Jokowi, tapi saya tahu Pilpres yang kedua itu, Jokowi yang kedua itu adalah peperangan antara nasionalisme melawan khilafah. Dan 2024 ini akan mengerikan sekali. Ya, Islam versus nasional, versus Pancasila. 2024 adalah Islam versus Pancasila. Lihat, isu yang digunakan adalah pribumi Yaman. Pribumi Yaman. Apakah Anies orang pribumi? Bukan. Dia orang Arab Yaman. Apakah Habib Rizik pribumi? Bukan. Dia Arab Yaman. Isu 2004 nanti adalah isu antara pribumi vs Aseng, Islam vs Pancasila. Ya, ini saya tunjukkan kejadiannya. Kita skip ya, kita skip. Kita skip. Kita langsung masuk, kita skip. Nah, kita masuk ke revolusi Iran. Sudah, revolusi Iran. Nah, revolusi Iran ya. Oh, jauh sekali Pak, ini tahun 1979. Oh, nggak jauh, dekat banget ya. Nanti Pak Raja Uti akan menambahkan ya, sejarawan kita, Pak Raja Uti akan menambahkan. Teman-teman nanti juga yang jadi co-host boleh menambahkan. Revolusi Iran ini, ya, pemicunya itu diada-ada, dicari-cari. Ya, kalau yang Anda dengar nanti ya, pertama isunya adalah isu ini tembakau, ya, isu masalah tembakau, isu masalah sebentar ya. Jadi diawali ya background, jadi diurut-urut terus diangkat semua nanti ya. Terus masalah konstitusi, revolusi konstitusi, terus masalah Reza, terus masalah Mossadegh Anglo-Iranian perusahaan minyak. Nanti ujung-ujungnya pokoknya memang ujung-ujungnya nanti adalah intinya adalah agama.
Iranian kudeta, terus White Revolution. Nah, White Revolution ini menjadi puncak ya isu yang akan digunakan oleh si Khomeini. Nah, ada dua ya, ada Khomeini, ada Khamenei. Ada Khomeini, ini kan ayat ada Khomeini. Khomeini ini yang pertama, terus ada Khamenei yang sekarang. Nah, ini Khomeini yang sudah mati ya. Nah, Khomeini ini dia menggunakan isu White Revolution ini, ya bagaimana si Reza Pahlavi ini kemudian melakukan open banget terhadap westernisasi di Iran. Ya, di open banget dengan westernisasi di Iran. Dan ini proses westernisasi ini sebenarnya ini hampir sama dengan yang terjadi dengan Kemal Atatürk di Turki ya. Ini kan di Iran. Ini sama dengan Kemal Atatürk tahun 1924 ya. Sama dengan Kemal Atatürk di Turki. Nah, dibuka, Iran itu dibuka bagi dunia. Turki dibuka bagi dunia. Wah, waktu itu Islam banget. Khilafah. Bahkan kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan Islam di Indonesia, dari mulai Kesultanan Demak, Kesultanan Aceh, Kesultanan Tidore Ternate, dia mengabdikan diri, menaklukkan diri kepada Kesultanan Turki. Menjadi keemiran. Ya. Wih, serem. Jadi Sultan Aceh, Kesultanan Aceh, Demak, Tidore Ternate, ini semua submit kepada Kesultanan Turki. Kita ingat awal muasalnya Perang Padri itu, Perang Padri yang pertama itu yang genosida Batak itu adalah pulangnya 3 orang datuk, termasuk Datuk Maringgi dari Turki. Ya mereka harus baru ikut perang Turki itu, terus mereka pulang ke Aceh, mereka pulang ke Padang, nah, terus mereka ingin mendirikan syariah, ingin mendirikan kesultanan juga, menerapkan syariah Islam di tanah Batak. Ya, tetapi kemudian tahun 1924 Turkinya sendiri KO, ya, malah buka bagi Barat. Mengapa? Dan mereka tahu nggak bakal menang, nggak bakal menang. Sama Turki dibuka, sama Iran dibuka, percuma. Kamu akan terpukul terbelakang. Sudah terbukti Islam tidak membawa kepada kejayaan, tapi menjadi keterbelakangan. Ya, Perang Dunia I kalah. Ini mau masuk Perang Dunia Kedua, nggak mau ikut Turki Perang Dunia Kedua. Tetapi yang ikut Palestina Perang Dunia Kedua kan, yang ikut Palestina, bodoh Palestina, ya kan? Oh, dia pikir dia bisa nunggangin Jerman, dia bunuh 6 juta orang Yahudi. Tapi seluruh dunia sudah tahu bahwa Islam memang digunakan untuk menipu masyarakat, untuk rakyat jelata. Makanya revolusi Iran itu adalah revolusi agama. Dan ya saya nggak akan cerita lebih dalam lagi. Saya cuma mau ngasih tahu aja. Khomeini ini bukan orang Persia. Dia itu orang India. Ya, orang Hindi. Khamenei ini bukan orang Persia, bukan orang pribumi. Dia orang Irak. Ya, keturunan dari Irak yang tinggal di Iran. Khomeini orang Hindi, orang Hindu, orang India yang tinggal di Khomeini, di provinsi Irak, di Iran. Jadi mereka bukan pribumi. Sama seperti Anies Baswedan. Sampai hari ini semua separuh dari pemerintah di Iran bukan orang Persia. Ya, mereka menguasai seluruh tanah Persia, yaitu Iran.
dan dikuasai bukan oleh pribumi, tapi oleh sukunya mereka masing-masing, dinastinya Khomeini dan Khamenei. Mereka semua adalah imigran-imigran. Sama seperti Indonesia yang akan diserahkan oleh Yusuf Kala kepada orang-orang Yaman. Habib Rizik, Anies Baswedan, diserahkan sama si Yusuf Kala kepada grupnya ini dengan isu agama. Ya, saya nggak mau panjang-panjang, mau langsung, soalnya supaya bisa langsung gubrak-gubrak, supaya Anda sadar apa yang akan terjadi. Ya, Khomeini ini hanya hanya sekitar setahun 2 tahun tinggal di Eropa, dan kemudian dia pergi ke Irak. Ya, bayangin mereka semua ini yang kemudian melakukan kudeta terhadap orang-orang Iran, yang kemudian terhadap Raja Iran, ya, karena Raja Iran ingin membukanya bagi demokrasi, dan Khomeini ini mengatakan demokrasi ini adalah setan. Nah, dan orang-orang Iran tertipu. Anak-anak muda Iran waktu itu dibangkitkan dengan isu agama, kebetulan Syiah, ya, dengan isu agama, kesalehan apa segala macam, oh ini korup, ini kulit putih kafir apa segala macam. Persis seperti hari ini terjadi di Indonesia. Itu isu yang dibangkitkan, ya, pribumisasi, ya kan? Oh ini asing, tenaga kerja asing, apa segala macam. Itu semua isu itu dilakukan. Apa yang hari Anda lihat di Indonesia, isu apa yang Anda dengar di Indonesia yang dihembuskan oleh orang-orang Islam ini, Yusuf Kala, Anies Baswedan, CS ini, oleh si Habib Rizik dan yang lain-lain itu, termasuk si Hakim, ya, Abdul Somad, isu itu yang sama persis dihembuskan di Iran. Ya, dan diangkat masa lalu, diangkat semua. Di zaman Reza Pahlavi ini, maka gereja itu boleh, mereka bisa tetap ada gesekan-gesekan, tetapi secara legal gereja diperbolehkan. Orang-orang Yahudi bebas berkeliaran. Ya, kan dua musuhnya kan Kristen sama orang Yahudi kan, orang-orang Syiah ini kan. Persis kayak orang Sunni, sama musuhnya Kristen dan Yahudi, musuhnya mereka. Nah, kemudian Khomeini ini berpropaganda kepada orang-orang Kristen. Nah, orang Kristennya mau. Bodoh. Padahal mereka tahu apa yang akan terjadi kalau revolusi agama terjadi. Tetapi gereja seperti Pendeta Albertus Pati, kita menghindari pertumpahan darah. Itu yang terjadi. Ya kan? Akhirnya benar-benar terjadi revolusi tanpa ada perlawanan dari rakyat. Militer pun nggak ngelawan. Itu benar-benar revolusi terjadi dengan cepat sekali tahun 1979 itu. Dan waktu itu Reza Pahlavi sedang ada di Amerika dan tidak pernah pulang lagi selamanya. Ya, karena berobat bilang itu kan, nggak pernah pulang lagi. Kabur buron, ya kan. Tadinya yang buron si Khomeini selama 15 tahun nggak pulang, ya kan, jadi Bang Thoyib. Kemudian tahun 1979 Khomeini pulang, disambut, dia remote semua pemberontakan itu dari luar. Ingat, dia bukan orang pribumi ya, bukan orang pribumi Persia.